Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرا. عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول ربنا جل وعز: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة
وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا ويقول ربنا جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. Ibadallah, sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Iman merupakan nikmat yang amat besar dari Allah Jalla wa Ala kepada seorang hamba. Allah Jalla wa Ala berfirman di dalam surat Al-Hujurat, "Yamunnuna 'alaika an aslamu. Qul la tamunnu 'alayya islamakum, balillahu yamunnu 'alaikum an hadakum lil iman." Mereka ingin menyebutkan bahwa mereka telah berjasa kepadamu, hai Muhammad, dengan mereka masuk ke dalam Islam. Katakan kepada mereka, la tamunnu 'alayya islamakum. Jangan sekali-kali kalian menyebutkan jasa padaku dengan kalian masuk ke dalam Islam. Balillahu yamunnu 'alaikum. Justru Allah lah yang telah berjasa, yang telah berbuat baik untuk kalian, an hadakum lil iman. Tatkala Allah Jalla wa Ala memberikan hidayahnya kepada kalian, sehingga dengan hidayah tersebut kalian menjadi orang-orang yang beriman. Ibadallah, sidang rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya keimanan kepada Allah Jalla wa Ala, keimanan kepada para malaikatnya, keimanan kepada hari akhir, keimanan kepada kitab-kitab samawi, keimanan kepada para rasul, dan keimanan kepada takdir serta hari akhir memiliki buah yang amat manis. Di antaranya, Allah Jalla wa Ala menjamin hidayah untuk mereka orang-orang yang beriman. Allah Jalla wa Ala berfirman di dalam surat Yunus, "Innal ladzina amanu wa 'amilus salihati yahdihim rabbuhum biimanihim." Sesungguhnya mereka orang-orang yang beriman dan beramal saleh, mereka akan diberikan petunjuk oleh Allah Jalla wa Ala dengan keimanan yang ada pada diri mereka. Allah Jalla wa Ala juga berfirman, "Wa innallaha lahadil ladzina amanu ila siratim mustaqim." Sesungguhnya Allah Jalla wa Ala akan senantiasa memberikan hidayahnya kepada mereka orang-orang yang beriman menuju jalannya yang lurus. Di antara buah yang manis dari keimanan adalah Allah Jalla wa Ala akan memberikan kehidupan yang indah. Allah Jalla wa Ala berfirman di dalam surat An-Nahl, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Barang siapa yang melakukan amal saleh, baik dia seorang laki-laki ataukah seorang wanita, wa huwa mu'min, dan dia beriman kepada Allah, maka niscaya kami akan memberikan untuknya kehidupan yang indah. Kehidupan yang indah di dunia, kehidupan yang indah di akhirat, di alam barzakh yang berujung dengan syurganya. Wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan kami akan membalas mereka dengan sesuatu yang lebih baik daripada apa yang telah mereka perbuat. Di dalam sebuah hadis yang sahih dari sahabat yang mulia Ubaidullah bin Mihsan Al-Khatmi radhiyallahu anhu, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi, faka'annama wa 'indahu qutu yaumih, faka'annama hizat lahu ad-dunya bihadafiriha." Barang siapa di antara kalian, wahai orang-orang yang beriman, ketika bangun di pagi harinya dia merasa aman terhadap nyawanya, terhadap keluarganya, mu'afan fi jasadih,
Allah berikan kesehatan pada tubuhnya. Wa indahu qutu yaumih, walaupun dia hanya memiliki makanan yang hanya mencukupi hari itu saja. Faka'annama haizat lahu dunya bihadzafiriha. Maka seakan-akan Allah Jalla wa Ala telah memberikan kepadanya dunia beserta isinya karena keimanan yang ada pada dirinya. Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang melakukan amal saleh, apakah dia seorang laki-laki ataukah seorang wanita, dan dia beriman, maka pasti kami akan memberikan untuknya kehidupan yang indah. Allah Jalla wa Ala yang berkata demikian, dan dialah Rabbul Alamin. Dialah yang menghidupkan dan mematikan. Dialah yang mampu memuliakan dan menghinakan. Dialah yang mengatur alam semesta ini. Dialah yang memberikan kehidupan dan kematian kepada manusia ini. Dan dialah yang telah berfirman, man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang melakukan amal saleh, baik dia seorang laki-laki ataukah seorang wanita, dan dia beriman, maka kami akan memberikan untuknya kehidupan yang indah. Oleh karenanya, di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Yahya Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu lahu khair wa laysa dzalika li ahadin illa lil mu'min. In asabathu sarra syakar fakana khairul lah wa in asabathu dharra sabar fakana khairan lah. Sungguh menakjubkan keadaan seorang mukmin itu. Inna amrahu kullahu lahu khair. Keadaan seorang mukmin itu selalu berada di dalam kebaikan. In asabathu sarra syakar. Jika dia diuji oleh Allah dengan kekayaan, dengan kesehatan, dengan kelapangan dunia, maka dia akan bersyukur kepada Allah. Fakana khairan lah. Maka syukur akan menjadi, karena syukur akan menjadi pintu kebaikan untuknya. Wa in asabathu dharra, dan jika diuji oleh Allah Jalla wa Ala dengan kemiskinan dan kesempitan, sabar, dia bersabar kepada Allah Jalla wa Ala, fakana khairan lah, maka sabar tersebut akan menjadi kunci kebaikan untuknya. Ibadallah, jika Allah Jalla wa Ala menyatakan bahwa iman adalah sumber kehidupan yang indah, maka jangan sekali-kali kita ingin mencari keindahan dalam kehidupan dunia dan akhirat kita dengan selain dari keimanan. Karena Allah Jalla wa Ala lah yang telah menyatakan, man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang melakukan amal saleh, apakah dia seorang laki-laki ataukah seorang wanita, wa huwa mu'min, dan dia beriman, maka kami akan memberikan untuknya kehidupan yang indah. Maka sungguh tiada kehidupan yang indah dunia dan akhirat kecuali dengan keimanan dan amal saleh. Karena dialah yang telah berfirman demikian, wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan sungguh kami akan memberikan untuk mereka balasan yang lebih baik dari apa yang telah mereka perbuat. Ibadallah, sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, di antara buah yang manis dari keimanan, iman itu akan membuat seorang mukmin itu tenang, akan membuat seorang mukmin selalu bahagia hatinya, tentram jiwanya. Dia tidak mudah sedih, dia tidak mudah gundah gulana, karena Allah lah yang telah berfirman, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman, alladzina amanu, orang-orang yang beriman, dan hati mereka akan tenang tatkala mereka mengingat Allah Jalla wa Ala. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah hati manusia itu hanya tenang, hanya tentram tatkala mereka beriman dan mengingat Allah Jalla wa Ala. Maksiat-maksiat yang dilakukan oleh manusia tidak akan pernah memberikan ketenangan
tidak akan pernah memberikan ketentraman jiwa dan kebahagiaannya. Karena Allah yang telah menyatakan alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman akan tenang hati mereka dengan mengingat Allah Jalla wa'ala. Dan ketahuilah sesungguhnya hati itu tidak akan pernah tentram, tidak akan pernah bahagia kecuali dengan beriman mengingat Allah Jalla wa'ala. Jamaah yang dimuliakan Allah, sesungguhnya mereka orang-orang yang paling sempurna keimanannya dari kalangan para nabi dan para rasul dan para sahabat mereka serta orang-orang yang telah mengikuti mereka dengan keimanan dan amal saleh adalah manusia yang paling bahagia hatinya, adalah manusia yang paling tentram jiwanya, sekalipun mereka diuji oleh Allah Jalla wa'ala dengan berbagai ujian. Yunus alaihi salam, Nabi Allah Jalla wa'ala, dilemparkan ke dalam laut. Setelah jatuh di tengah-tengah laut, beliau dimakan oleh ikan besar. Dan sekian lama beliau berada di dalam perut ikan tersebut, di dalam laut yang begitu dalam. Tetapi tidak membuat beliau galau, tidak membuat beliau gundah gulana dan merasa kesempitan dalam kehidupan ini. Pernah melakukan banyak mau mendekat dengan beliau kecuali seorang istri dan 2 kerabat saja. Apakah dengan itu beliau sedih? Beliau merasa sempit dalam kehidupan ini? Sama sekali tidak. Di kondisi yang seperti itu justru beliau memuji Allah Jalla wa'ala, Rabbi masani yadhurru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, sesungguhnya aku telah menderita suatu penyakit dan Engkau adalah zat yang maha rahmat. Tiada yang lebih rahmat daripadamu ya Allah. Ibrahim alaihi salam, tatkala beliau ditangkap, kemudian ditelanjangi sehingga tiada sehelai benang pun yang tersisa di tubuh beliau. Kemudian beliau dilempar ke dalam api yang sangat besar. Di kondisi yang seperti itu, apakah beliau menjerit-jerit? Apakah beliau berteriak-teriak? Apakah beliau menyalahkan Allah? Justru di kondisi yang seperti itu, beliau berkata, Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai penolongku dan dialah sebaik-baik tempat aku menggantungkan diri. Di saat itu Jibril alaihi salam, malaikat yang paling agung, turun menampakkan dirinya kepada Ibrahim dan menawarkan bantuan kepadanya, dan beliau dalam kondisi yang seperti itu beliau justru menjawab, amma ilaik fala, adapun kepadamu wahai Jibril aku tidak butuh. Beliau hanya menyatakan hasbi Allah wa ni'mal wakil, cukuplah Allah untukku dan dia sebaik-baik tempat aku bergantung diri. Maka dengan itu Allah Jalla wa'ala jadikan api yang beliau dilemparkan ke dalamnya menjadi dingin dan tidak membakar beliau. Dan Allah abadikan kisah tersebut dalam Al-Quranul Karim pada surat Al-Anbiya. Allah berfirman, ya naru kuni bardan wa salamun ala Ibrahim. Wahai api, mendinginlah kamu dan selamatkan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dilemparkan ke dalamnya. Beliau tidak terbakar dan beliau keluar dalam keadaan selamat. Apa pula yang membuat Bilal ibnu Abi Rabah merasa tenang dalam kehidupannya? Padahal sehari-harinya beliau disiksa oleh majikannya. Sehari-harinya beliau dilemparkan ke tengah-tengah padang pasir, dibuka seluruh pakaian beliau, kemudian diletakkan lempengan-lempengan batu yang sangat besar di atas badan beliau. Kemudian beliau dibakar di bawah terik matahari, kemudian diikat, kemudian diseret dikelilingi pasar Mekah, kemudian beliau diludahi, ditampar dan dipukuli oleh masyarakat Mekah. Tetapi beliau tetap menyatakan ahad, ahad, Allah Maha Esa, Allah Maha Esa. Sementara beliau ditawarkan untuk meninggalkan sunnah yang telah beliau ikuti dari sunnah Rasulullah SAW, tidak membuat beliau sedikit pun bersedih. Tetap membuat beliau tenang, tentram karena keimanan yang ada pada diri beliau. Iman akan membuat tenang dan tentram seseorang. Al-Imam Ibnul Qayyim menceritakan tentang gurunya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Al-Wabilus Sayyib. Di saat itu beliau ditangkap dan dipenjara.
Maka Al-Imam Ibnul Qayyim menjenguk gurunya tersebut. Maka Syekhul Islam menyatakan, Syekhul Islam berkata kepada beliau, "Aina ma wada'uni? Fa inna jannati wa bustani ma'i ain anna ruhtu fahiya la tufariquni." Dimanapun aku diletakkan, maka surga dan taman-tamanku yang indah berada bersamaku saat itu. Penahanan mereka terhadapku ini adalah kesempatan aku berkhalwat kepada Allah Jalla wa'ala. Wa qatli syahadah, andai kata mereka membunuhku, maka kematianku aku berharap akan menjadi syahid. Wa ikhraji min baladi siyahah, dan pengeluaran mereka terhadap diriku dari kampungku, maka itu sebagai refreshing untukku. Beliau juga berkata di dalam kondisi yang seperti itu, innal mahbus man hubisa an dzikri rabbih wa innal ma'sur man asarrahu hawa. Orang yang dipenjara yang sesungguhnya adalah orang yang dipenjara dari Allah Jalla wa'ala, tidak beribadah kepadanya. Dan tawanan yang sesungguhnya adalah orang yang ditawan oleh hawa nafsunya, sehingga dia tidak mampu salat 5 waktu berjamaah. Dia tidak diberikan manisnya membaca Al-Quran, tidak merasakan manisnya salat tahajud, tidak diberikan manisnya menjaga zikir habis salat 5 waktu, tidak diberikan kepadanya manisnya menjaga salat sunnah, puasa sunnah, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Innal mahbusa man hubisa an dzikri rabbih wa innal ma'sur man asaru hawah. Tahanan yang sesungguhnya adalah orang yang tertahan tidak mampu beribadah kepada Allah Jalla wa'ala. Dan tawanan yang sesungguhnya adalah orang yang ditawan oleh hawa nafsunya, sehingga siang dan malam dia bergelimang dosa dan dijauhkan dari hal-hal yang diridhai oleh Allah Jalla wa'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Innahu huwas sami'ul alim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal kafirun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iqraran bihi wa tauhida. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. عباد الله, sedang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya keimanan yang jujur itu memiliki buah-buah manis yang amat banyak. Akan tetapi apa yang telah kita sebutkan di atas sebagai ringkasan dan mewakili sebab-sebab atau buah-buah yang manis lainnya dari buah keimanan. Dan dari itu jamaah yang dimuliakan Allah, seyogyanya bagi seorang mukmin mengkaji dan mempelajari rukun-rukun iman dengan benar, agar dia semakin memahami dan semakin merasakan manisnya iman. Karena para ulama telah menulis kitab-kitab akidah, di dalamnya mereka membahas rukun iman kepada Allah, rukun iman kepada para malaikat, rukun iman kepada para rasul, rukun iman kepada kitab-kitab, rukun iman kepada hari akhir, dan rukun iman kepada takdir. Dengan itu kita dapat memahami keimanan yang benar, yang dengannya kita akan memperoleh manisnya keimanan di dunia dan akhirat kelak. Ibadallah, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimus shalah.